Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon supaya Roh Kudus memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Demikian Injil Lukas 22 ayat 42. Tema renungan kita, ketika doa Yesus tidak dijawab Allah Bapa. Saudara-saudara, sebagai anak Allah yang turun ke dunia dan menjadi manusia, tentunya Tuhan Yesus punya kuasa yang luar biasa. Ia dapat menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membuat mujizat, mengubah air menjadi anggur, bahkan membangkitkan orang mati. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari lamanya, Tuhan Yesus berkata kepada Allah Bapa, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 42. Perhatikan frasa engkau menunjuk kepada Allah Bapa. Selalu mendengarkan aku. Itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Kita bisa melihat bahwa adanya hubungan yang sangat dekat antara Yesus dengan Allah Bapa. Sehingga dikatakan bahwa Bapa selalu mendengarkan doa Yesus. Bahkan beberapa kali Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis dalam Matius 3 ayat 17. Tapi juga pada saat Yesus dimuliakan di atas gunung. Matius pasal 17 ayat 5. Akan tetapi ternyata pernah satu kali di mana doa Tuhan Yesus tidak dijawab oleh Allah Bapa. Yaitu ketika ia meminta agar Bapa mengambil cawan yang harus diminum oleh Yesus. Sebagaimana bacaan kita dalam ayat 42. Cawan tersebut menggambarkan penderitaan Tuhan Yesus yang harus dialami hingga mati di atas kayu salib untuk menebus manusia berdosa. Walaupun demikian, sesungguhnya Tuhan Yesus pun tahu bahwa bagaimanapun juga cawan itu tetap harus diminumnya. Yesus pun sadar bahwa kehendak Allah Bapa adalah agar dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah sebabnya akhirnya Tuhan Yesus berkata, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Tuhan Yesus menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah Bapa dan membiarkan Allah Bapa menggenapi rencananya di dalam kehidupannya. Yesus sadar bahwa ia turun dari surga untuk melakukan kehendak Allah Bapa yang telah mengutusnya. Saudara, bagaimana dengan kita? Tentunya kita sering berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan, mulai dari meminta rezeki untuk kebutuhan tiap-tiap hari. Kita membutuhkan kesehatan, berdoa untuk pekerjaan yang lebih baik, berdoa untuk jodoh bagi yang belum mendapatkan jodoh, berdoa untuk anak-anak supaya tetap takut akan Tuhan, dan lain-lain. Tetapi pernahkah kita berdoa seperti Tuhan Yesus? Sudahkah kita berdoa meminta agar kehendak Allah yang terjadi? Kita harus memahami bahwa sekalipun kita dekat dengan Allah, tidak semua permintaan kita harus dikabulkan oleh Allah. Sehingga sekalipun doa kita tidak terjawab, kita tetap meyakini bahwa Allah mengetahui yang terbaik bagi kita. Amin. Kita pun harus belajar
agar semakin hari kita semakin mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mau terus merendahkan hati di hadapan Tuhan, agar kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita memanfaatkan waktu yang masih ada untuk bertindak sesuai dengan kehendak-Nya, bukan sesuai dengan kehendak manusia. Jangan sampai kita berdoa, tetapi kita memaksakan kehendak kita sendiri untuk memenuhi keinginan atau hawa nafsu kita sendiri. Jikalau hal itu hendak memuaskan kehendak kita, maka jangan berharap kita mendapatkan jawaban doa. Kita harus belajar dari Yesus yang siap melakukan kehendak Bapa, menggenapi rencana Allah Bapa bagi keselamatan manusia. Inilah hal yang perlu kita renungkan di masa-masa prapaskah ini. Kita diingatkan lagi tentang teladan daripada Yesus Kristus yang mau melakukan kehendak Bapa, menggenapi rencana Bapa, sekalipun dia harus menderita, bahkan mati demi manusia yang berdosa. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami hari ini mendengarkan firman. Roh Kudus kiranya menerangi hati kami, memimpin kami supaya kami tetap melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Itulah yang terus kami ikuti, supaya melalui kehidupan kami Tuhan dimuliakan. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.